Haleluya. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang pengangkatan gereja dan masa kesesakan besar. Khususnya kita akan lebih dalam lagi membahas tentang pengangkatan pra-tribulasi. Kita ingat bahwa ada 3 pandangan utama tentang pengangkatan gereja dalam kaitannya dengan masa kesesakan besar. Yang pertama adalah pasca tribulasi, artinya gereja harus melewati 7 tahun masa kesesakan besar. Baru di akhir masa kesesakan besar gereja akan mengalami pengangkatan dan Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua. Kemudian ada juga pandangan yang kedua adalah mid-tribulasi, artinya bahwa gereja akan ada di muka bumi sampai 3,5 tahun pertama dari masa kesesakan besar, itu yang dikenal sebagai masa damai. Kemudian 3,5 tahun yang kedua ini adalah masa di mana benar-benar terjadi kesusahan yang dahsyat, kesukaran yang luar biasa. Dan sebelum yang kedua terjadi, yaitu 3,5 tahun yang kedua terjadi, gereja mengalami pengangkatan. Itu adalah pandangan mid-tribulasi. Tetapi Gereja Bethel Indonesia percaya pada pandangan yang ketiga, yaitu pra-tribulasi, artinya sebelum masa kesesakan besar itu terjadi dan dimulai di muka bumi, sebelum antikris dinyatakan dan menyatakan dirinya, maka gereja akan mengalami pengangkatan di awal masa kesesakan besar, yaitu sebelum semua bahasanya adalah semua neraka terjadi di muka bumi, maka gereja sudah akan mengalami pengangkatan. Dan kita sudah melihat ini bukan saja isapan jempol, tetapi juga didukung oleh ayat-ayat kebenaran firman Tuhan. Kita sudah melihat dari Roma, Wahyu, 2 Tesalonika, dan seterusnya. Karena itu di sesi ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang membuktikan bahwa gereja tidak akan melewati masa kesesakan besar. Dan biar kita boleh pasang telinga kita boleh mendengar dengan perhatian penuh, karena ada bagian-bagian firman Tuhan yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian khusus dari kita, orang percaya dan juga orang-orang di sekitar kehidupan kita. 1 Tesalonika 5, mari kita lihat sama-sama 1 Tesalonika 5 ayat yang pertama. Haleluya. Dan ayat yang kedua kita akan baca untuk mengawali firman Tuhan hari ini. Perikopnya adalah berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Ya, jadi di sini berbicara tentang hari Tuhan. Hari Tuhan di sini adalah tribulasi. Tribulasi adalah masa kesesakan besar. Tentunya kita tahu bahwa kedatangan pencuri itu tidak akan diketahui. Kedatangan pencuri tidak akan diumumkan bahwa malam hari ini pencuri akan datang ke rumahmu. Tidak akan pencuri mengumumkan kedatangannya. Paulus tidak bisa memberitahukan kapan masa kesesakan besar akan terjadi. Tetapi Paulus di sini menekankan bahwa hal itu bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan oleh jemaat di Tesalonika. Kenapa? Mari kita lihat ayat yang keempat. Ini makanya saya seringkali berkata bahwa bagi orang percaya, kedatangan Kristus bukanlah sesuatu yang harus ditakutkan, karena dia tidak datang sebagai pencuri, tetapi dia datang sebagai mempelai. Mempelai laki-laki yang menjemput mempelai perempuannya. Ayat yang keempat dikatakan, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Anda dan saya adalah anak-anak terang. Kita adalah anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Artinya begini saudara, hari Tuhan itu yang adalah masa kesesakan besar itu, Rasul Paulus menulis, hari itu bukanlah masalah bagi orang percaya, bukanlah masalah bagi gereja Tuhan. Hari itu diperuntukkan bagi orang-orang yang hidup di dalam kegelapan.
Karena Anda dan saya adalah anak-anak terang, maka kita tidak perlu mengkhawatirkan waktu Tuhan datang sebagai pencuri. Yesus akan datang sebagai pencuri bagi orang-orang yang hidup di dalam kegelapan, orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Kenapa demikian? Mari kita lihat ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 ini ayat yang harus kita pegang, yang harus kita camkan, yang harus menjadi ayat hafalan Anda dan saya, setiap orang Kristen pengikut Kristus. Di sini dikatakan karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Apakah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup Anda? Kalau ya, artinya Anda tidak perlu khawatir tentang hari murka yang besar. Anda tidak perlu khawatir ditimpa murka dari Tuhan. Keselamatan di sini berbicara bukanlah keselamatan dari dosa, melainkan kelepasan dari masa tribulasi, masa kesesakan besar melalui pengangkatan. Saya akan memberikan beberapa ayat yang mendasari bahwa Anda dan saya ditetapkan untuk tidak ditimpa oleh murka Tuhan. 2 Tesalonika 1 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Biar ayat-ayat ini boleh menguatkan iman percaya kita kepada Yesus. 2 Tesalonika 1 ayat 9 dan 10 di sana dikatakan mereka ini, siapakah mereka? Kalau Anda melihat di ayat sebelumnya, mereka adalah orang-orang yang tidak mau mengenal Allah, orang-orang yang tidak taat kepada Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Apabila ia datang, Yesus datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Kita buka lagi di dalam Roma 5 ayat yang ke-9. Haleluya. Inilah arti dan makna konsekuensi daripada pengorbanan Yesus Kristus di atas Kalvari bagi Anda dan saya. Dan kita harus menguasai hal ini. Kita harus mengerti dan memahami betul hal ini, supaya ketika kita membaca Alkitab, kita tahu membaca Alkitab dengan terang salib Kristus. Roma 5 ayat yang ke-9 di sana dikatakan lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Haleluya, haleluya. Ini seharusnya membuat hati kita bersorak-sorai di hadapan Tuhan, membuat kita senantiasa bersuka cita dan mau melayani Tuhan lebih lagi, mau mengasihi Dia lebih sungguh-sungguh lagi. Karena pengorbanannya bagi Anda dan saya. Yohanes 12 ayat 31 dan ayat yang ke-32 ini adalah bukti bahwa ketika Yesus disalibkan di atas Kalvari, di atas kayu salib itu, di atas bukit Golgota bagi Anda dan saya, dialah yang mengabsorb, dialah yang menyerap semua penghakiman, semua murka daripada Allah. Itu dia serap ke dalam tubuhnya, dia tanggung di dalam dirinya. Yesus sendiri yang berkata ini dalam Yohanes 12 ayat 31 dan 32. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Kapan sekarang? Sekarang adalah waktu itu. Waktu Yesus disalibkan. Pada waktu itulah berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Ayat 32 perhatikan. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, maksudnya ketika aku disalibkan, ketika aku tergantung di atas Kalvari, aku akan menarik. Nah, di sini bahasa Indonesia dikatakan aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Tetapi sebenarnya bukan hanya orang yang ditarik oleh Yesus, tetapi Dia akan menarik semua
datang kepadaku. Artinya dia tarik semua, dia tanggung semua dosa kita. Dia tanggung semua kelemahan kita. Dia tanggung semua sakit penyakit kita. Dia tanggung semua kutuk dalam kehidupan kita. Dia tanggung bahkan penghakiman dan murka Allah. Dia tanggung, dia tarik kepada dirinya semua. Dia tanggung bagi Anda dan saya, sehingga Anda dan saya ditetapkan untuk tidak lagi ditimpa oleh penghakiman, penghukuman, ataupun murka Allah. Jadi dari ayat-ayat tadi, pertanyaannya adalah, apakah kita diselamatkan dari murka Allah atau tidak? Apakah kita diselamatkan dari penghukuman atau tidak? Apakah kita diselamatkan dari penghakiman Allah atau tidak? Sudah jelas jawabannya adalah ya, kita diselamatkan dari murka Allah, kita diselamatkan dari penghukuman, kita diselamatkan dari penghakiman Allah. Karena itu jangan berani-beraninya kita untuk menambahkan kembali pada pengalaman hidup kekristenan suatu penghakiman berupa neraka di bumi. Rasanya kurang pas bahkan secara logika kalau setelah kita membaca semua ayat-ayat tadi pun kurang pas jika doktrin eskatologi Anda, eskatologi berbicara tentang doktrin masa yang akan datang, doktrin hari-hari terakhir, akhir zaman. Kalau doktrin eskatologi Anda berkata semua ini benar, tetapi kita tetap harus melewati masa kesesakan besar, rasanya ada sesuatu yang tidak selaras di sana yang perlu untuk dikoreksi. Mungkin Anda bertanya, kalau kita percaya pada pengangkatan pra-tribulasi, bagaimana jika ternyata kita harus melewati masa kesesakan besar dan tidak tahu bagaimana bertindak karena kita tidak siap? Ini pertanyaan yang serius dan harus ditanggapi dengan kritis. Tetapi saya mau katakan, kalau Anda membaca dari surat rasul-rasul di Perjanjian Baru, perhatikan semua surat yang bersifat rasuli di dalam Perjanjian Baru. Kalau ini adalah hal yang sangat penting, artinya kalau Tuhan memang menetapkan gerejanya untuk harus melewati masa kesesakan besar, pasti ada sesuatu yang ditulis di sana yang memberikan kita kisi-kisi, memberikan kita instruksi, memberikan kita pelajaran bagaimana kita bertindak, bagaimana kita bisa bertahan, bagaimana kita bisa berkemenangan di masa kesesakan besar. Tetapi kalau Anda meneliti semua surat rasuli Perjanjian Baru, tidak ada satupun nasihat maupun instruksi yang Tuhan berikan bagaimana gereja harus bertindak dan supaya gereja tetap berkemenangan di masa kesesakan besar. Tidak ada. Semua nasihat yang ditulis di dalam surat-surat rasuli Perjanjian Baru berbicara tentang nasihat bagaimana kita bisa berkemenangan di dalam kehidupan kita saat ini menghadapi berbagai masalah yang terjadi di sekitar kehidupan kita hari-hari ini. Jadi tidak ada nasihat satupun tentang bagaimana hidup di masa kesesakan besar. Apakah Tuhan kelewat? Apakah Tuhan hanya mau kita, ya sudahlah, nanti waktu masa kesesakan besar engkau semua akan mendengar suara Tuhan, mendengar instruksi dari Tuhan? Tidak demikian. Saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang berorientasi dan tahu betapa pentingnya setiap rincian, setiap detail di dalam Alkitab, di dalam firman-Nya. Ya, dia pasti memasukkannya kalau memang kita harus melewati masa kesesakan besar itu. Jadi banyak pernyataan di dalam surat-surat rasuli Perjanjian Baru itu tentang berbagai masalah yang kita hadapi saat ini. Sebagai contoh, 2 Timotius 3 ayat yang ke-12. Di sana Rasul Paulus menulis bahwa setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ya, tetapi ini tidak berbicara tentang masa kesesakan besar. Ini berbicara tentang masalah yang akan kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita hidup setia kepada Tuhan, kita hidup berintegritas, kita hanya mau melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam berbagai aspek kehidupan kita, maka kita akan menderita aniaya. Kita akan dihina orang,
kita akan diolok orang, kita akan mengalami tekanan untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Itulah yang dimaksud dengan aniaya di sini. Itulah yang dimaksud dengan kita harus menderita kalau kita mengikut Tuhan dengan setia. Jadi sekali lagi, ya, kalau memang Tuhan merasa hal itu penting, bagaimana gereja harus mempersiapkan diri menjalani masa kesesakan besar, pasti dia tulis di dalam perjanjian baru. Tapi tidak ada satupun instruksi yang Tuhan berikan tentang bagaimana kita bisa menghadapi tantangan, menghadapi cobaan, menghadapi ujian yang begitu besar, yang akan menolong kita mengatasi masa kesesakan besar. Tidak ada ditulis satupun. Kenapa? Hanya ada satu alasan. Karena gereja Tuhan tidak akan ada di sini untuk melewatinya dan mengalaminya. Dan saya mau katakan Alkitab itu sangat-sangat konsisten. Anda membaca perjanjian lama adalah bayangan dari perjanjian baru. Dan perjanjian baru itu harus diinterpretasikan dalam terang perjanjian lama. Demikian juga kalau Anda membaca perjanjian lama harus diinterpretasikan dalam terang perjanjian baru. Jadi ini harus saling terkait dan harus konsisten. Dan saya mau katakan bahkan perjanjian lama yang adalah bayangan dari perjanjian baru pun memberikan gambaran yang sangat konsisten dengan kebenaran itu sendiri. Mari kita lihat perjanjian lama di mana Tuhan sendiri sebagai bagian dari program ilahinya menghilangkan masa penghakiman bagi orang-orang percaya. Kejadian 5 ayat yang ke-24 ini berbicara tentang Henokh. Kejadian 5 ayat 24 di sana dikatakan, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Apa yang terjadi setelah Henokh diangkat oleh Allah? Maka terjadilah air bah yang adalah penghakiman bagi dunia. Jadi ini gambaran di dalam perjanjian lama bahwa gereja Tuhan akan diselamatkan, akan mengalami pengangkatan sebelum dunia dihakimi dan mengalami penghukuman murka Allah. Kita ingat seorang yang bernama Lot. Tuhan juga melepaskan Lot dari penghakiman atas Sodom dan Gomora. Kita tahu bahwa Lot bukanlah orang yang baik. Ya, kita lihat di dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Lot di mata manusia itu adalah orang yang penuh dengan kedagingan, orang yang sering membuat masalah bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, orang yang terlihat jelas bahwa hidupnya tidak sempurna. Tetapi saya mau garis bawahi sekali lagi, semua penilaian itu adalah di mata manusia. Karena itu kita harus berhati-hati menilai orang lain. Karena penilaian kita manusia bisa berbeda dengan penilaian Tuhan. Seseorang bisa kita anggap, oh dia ini gak benar, oh dia ini bukan orang baik. Tetapi ternyata Tuhan membenarkan dia. Tuhan menghargai dia. Demikianlah Lot. 2 Petrus 2 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi ia menyelamatkan Lot. Bukan hanya disebut namanya, tetapi kita lihat penghargaan Tuhan, pandangan Tuhan terhadap Lot. Lot ditulis di sini sebagai orang yang benar. Haleluya. Yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini, siapakah orang benar ini? Lot. Dia tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat
dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Dan Tuhan tahu itu. Karena itu sekali lagi, jangan menilai manusia hanya dari luarnya saja. Kita harus melihat sampai ke batiniahnya, sampai ke kedalamannya. Dan yang bisa melakukan itu hanya Tuhan. Makanya Tuhan seringkali katakan, jangan engkau suka menghakimi satu sama lain. Jangan engkau suka menilai dan membanding-bandingkan hidupmu dengan orang lain. Karena izinkan Tuhan yang menilai hidup kita. Izinkan Tuhan yang menilai orang-orang di sekitar kehidupan kita dan bukan kita. Maka nyata ayat yang ke-9 bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Ada satu ayat yang luar biasa tentang Lot. Mari kita buka di dalam Kejadian 19 ayat yang ke-22. Ini menggambarkan bahwa Tuhan tidak akan bisa melakukan apa-apa di muka bumi ini. Tuhan tidak akan bisa mencurahkan murkanya di muka bumi ini sampai gereja Tuhan diangkat dari muka bumi. Di sini malaikat diutus untuk mengambil Lot dan keluarganya keluar dari Sodom dan Gomora. Memang ini bukan gambaran yang sempurna, karena di sana dikatakan bahwa Lot berlambat-lambat. Nanti waktu pengangkatan tidak ada waktu untuk kita berlambat-lambat. Hanya dalam sekejap mata kita langsung hilang, kita langsung terbang dan bertemu dengan Yesus di angkasa. Haleluya. Tidak ada nanti dikatakan last minute, last second, nggak ada. Tidak ada. Oh, nanti aku mau bawa dompetku dulu. Oh, handphoneku ketinggalan. Udah tidak ada waktu lagi, saudara. Bahkan mungkin Anda merasa Anda baru keluar dari kamar mandi masih telanjang. Aduh, itu udah nggak ada waktunya lagi untuk Anda berpakaian. Karena semua itu akan terjadi dalam sekejap mata. Di sini dikatakan Kejadian 19 ayat 22, cepatlah, larilah ke sana. Sebab apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Haleluya. Inilah kebaikan Tuhan. Inilah kasih setia Tuhan. Tuhan tidak dapat mencurahkan murkanya atas bumi ini sampai gerejanya diangkat, sampai orang-orang kudusnya diangkat, sehingga kita tidak perlu melihat segala kesusahan besar, siksaan yang dahsyat yang akan dialami oleh bumi ini. Anda ingat ketika Tuhan hendak membebaskan bangsa Israel dari Mesir, Tuhan memastikan bahwa umatnya dilindungi. Tuhan memastikan bahwa umatnya diselamatkan dengan darah anak domba pada palang pintu rumah. Kapan hal itu terjadi? Pada malam hari sebelum penghakiman Tuhan terjadi atas Mesir. Malam sebelum malaikat maut berkeliling dan membunuh semua yang sulung di Mesir. Sebelum penghakiman melanda, Tuhan membebaskan dan melindungi umat pilihannya. Sebelum Tuhan menghancurkan Yeriko, Dia memastikan dua orang pengintai Israel yang diutus oleh Yosua itu keluar dari kota itu dengan selamat. Bukan hanya itu, tetapi Tuhan tidak bisa menghancurkan Yeriko sebelum Rahab, seorang bernama Rahab yang kita kenal masa lalunya tidak benar, hidupnya tidak benar, tetapi dia percaya Rahab dan keluarganya harus keluar dulu dari Yeriko. Baru kota itu bisa ditunggang balikkan oleh Tuhan. Satu ayat lagi, Yesaya 26 ayat yang ke-20. Ini ayat, saudara, menarik karena ayat ini waktu di awal-awal masa karantina itu dikutip untuk menjustifikasi karantina yang kita alami karena virus corona. Di sini memang dikatakan Yesaya 26 ayat 20, mari bangsaku,
Masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Lalu orang berkata, oh ini loh, ternyata di Alkitab itu ada juga karantina. Tapi saya mau katakan ini bukan karantina biasa, saudara. Lanjut dulu ayat 21. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya. Tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Kenapa saya katakan ini bukan karantina biasa? Anda harus melihat ayat sebelumnya. Ayat 19 kita lihat apa yang terjadi. Dan kita baru tahu bahwa ayat yang ke-20 ini ternyata bukan berbicara tentang karantina di rumah saja seperti yang kita alami hari-hari ini. Ayat yang ke-19 di sana dikatakan, ya Tuhan, orang-orang-Mu yang mati akan hidup pula. Ini sebelum ayat 20 loh. Mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Siapa ini? Mayat-mayat orang benar, orang-orang yang hidup di dalam keselamatan oleh Yesus yang sudah dikuburkan. Makanya di sini dikatakan, hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai, sebab embun Tuhan ialah embun terang dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Baru ayat yang ke-20 firman Tuhan katakan, mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu. Artinya apa? Ini berbicara tentang pengangkatan. Sebelum amarah itu berlaku atas bumi ini, sebelum Tuhan mencurahkan murkanya atas bumi ini, Tuhan berkata kepada orang-orang kudusnya, orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya. Tidak lama, kita hanya harus di rumah saja, di rumah Bapa saja. Ya, selama 7 tahun. Setelah itu kita akan kembali naik kuda putih. Karena itu Anda yang tidak bisa naik kuda harus latihan naik kuda, supaya nanti ketika kita datang kembali bersama dengan Yesus Kristus, tidak ada satupun yang jatuh dari kuda hanya karena kita tidak ahli naik kuda, saudara. Haleluya. Karena kita akan menunggang kuda putih. Haleluya. Kuda terbang lagi, saudara. Haleluya. Haleluya. Jadi jelas di sini ini bukan karantina sembarangan, tetapi ini adalah pengangkatan. Dan kita akan disembunyikan di rumah Bapa. Mata kita tidak perlu melihat segala kekacauan dan kegoncangan yang ada di muka bumi pada waktu itu. Jadi di sini kita lihat bahwa pola firman Tuhan sangat-sangat konsisten dari sejak awal. Ketika penghakiman datang, Tuhan menyingkirkan umatnya terlebih dahulu. Mengapa demikian? Sekali lagi, karena Tesalonika tadi katakan kita tidak ditetapkan untuk ditimpa murka, melainkan untuk beroleh keselamatan. Jadi kalau hari-hari ini dengan penderitaan yang kita alami, dengan kesakitan yang kita alami, kita sudah nggak kuat, saudara, saya mau katakan ini adalah firman yang sangat menghibur, firman yang penuh dengan pengharapan bahwa penderitaan kita hari ini tidak ada apa-apanya, tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita alami, yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Ketika Allah menaruh Yesus pada kayu salib untuk menanggung dosa dan hukuman dosa kita, apakah Dia membayarnya lunas? Atau masih ada yang tersisa yang harus kita lunasi? Apakah ada yang tersisa sebagai hutang kita? Yesus membayarnya lunas, dan hanya kepada Yesuslah kita berhutang. Makanya di dalam Roma 8 di sana dikatakan bahwa kita orang-orang yang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya kita menuruti keinginan daging. Roma 1 juga dikatakan Rasul Paulus, aku berhutang, tetapi bukan berhutang untuk membayar lunas apa yang Yesus sudah korbankan di atas kayu salib. Yesus sudah bayar di atas kayu salib, bukan itu. Dia katakan di sana Roma 1 ayat 14, Roma 1 ayat 15 kalau tidak salah ayatnya, di sana dikatakan aku berhutang kepada orang Yunani.
Aku berhutang untuk menyampaikan Injil. Bisa dibuka coba ayatnya, Roma 1 ayat yang ke-14. Jadi supaya tidak salah kita mengartikan kata berhutang di sini, saudara. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Artinya di sini Rasul Paulus berhutang bukan untuk membayar hutang kita kepada Yesus. Bukan untuk membeli keselamatan itu. Bukan juga untuk mempertahankan keselamatan itu. Kita hidup sebagai orang percaya. Kita hidup sebagai orang yang sudah diselamatkan. Karena itu kita harus bekerja segiat-giatnya bagi kepentingan kerajaan Allah. Dan bukan untuk keegoisan kita sendiri. Kita tidak berhutang apapun bukan karena kita yang membayarnya, melainkan karena Yesus yang melunasinya. Jadi kalau kita masih harus melewati masa kesesakan besar yang adalah penghakiman dari Allah untuk menghukum, hal itu berarti bahwa pengorbanan Yesus di kayu salib tidaklah cukup. Dan itu tidak mungkin, karena Yesus pun berkata di akhir nyawanya di muka bumi, dia katakan, "It is finished." Tetelestai. Sudah selesai. Kalau Yesus sudah ngomong sudah selesai, terus kita sendiri ngomong masih kurang Tuhan. Aduh, kurang ajar sekali, saudara. Ada yang bertanya mungkin, apa sih bedanya kalau kita percaya pada pengangkatan pasca tribulasi, mid tribulasi, atau pra tribulasi? Apa sih bedanya? Pertanyaannya adalah, percayakah kita bahwa Yesus akan datang kembali? Percayakah kita bahwa dia bisa kembali malam ini juga? Dan kebanyakan dari orang Kristen akan menjawab, ya, aku percaya bahwa Yesus bisa datang malam ini juga. Artinya, saudara, kalau Anda ngomong seperti itu, artinya secara tidak langsung Anda percaya pada doktrin pra-tribulasi. Karena kalau Anda memegang doktrin Yesus tidak bisa datang malam ini juga. Kenapa? Karena antikris belum menyatakan dirinya. Dan banyak hal lain yang masih harus terjadi. Jadi kalau Yesus belum datang kembali untuk mengangkat gerejanya sampai 3,5 atau 7 tahun masa tribulasi, maka dia tidak bisa datang kembali malam hari ini. Kalau Anda percaya bahwa Yesus bisa datang kembali malam ini juga, maka kita percaya pada pandangan pengangkatan pra-tribulasi. Bahkan sebagian dari kita mungkin tidak menyadari akan hal itu. Doktrin pra-tribulasi adalah doktrin yang paling konsisten dengan pernyataan Yesus bisa datang kembali kapanpun juga. Haleluya. Jadi semua ini bukanlah hal yang patut disepelekan, bukan hal yang tidak penting. Karena itu kita perlu untuk mengetahuinya. Kita bisa punya pandangan yang berbeda dengan orang lain, tetapi kita tetap harus mengasihi mereka. Namun dari sisi kita harus percaya pada kesatuan doktrin dalam pelayanan. Dan ini pengakuan iman kita. Dan kita harus mempercayainya. Bukan hanya mempercayainya, kita harus mengajarkannya tanpa keraguan-raguan. Jadi Alkitab mengajarkan bahwa Yesus Kristus bisa datang kembali malam ini juga untuk mengangkat Anda dan saya. Jangan menunggu sampai semua orang kudus diangkat, baru Anda akan percaya bahwa semua ini benar. Perhatikan bagian ini, saudara. Saya akan ulang pernyataan saya. Jangan menunggu sampai semua orang kudus diangkat, baru Anda akan percaya bahwa semua ini benar. Baru Anda berpikir tentang keselamatan.
Saya mau katakan, sudah terlambat. Tidak ada kesempatan bagi Anda setelah pengangkatan terjadi. Tidak akan ada lagi kesempatan bagi orang-orang yang mendengar Injil dan menolak Kristus. Tidak ada lagi kesempatan bagi mereka untuk bertobat dan diselamatkan. Bukan saya yang ngomong. Mari kita buka di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-9. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-9. Ini bagian yang sangat-sangat penting untuk Anda perhatikan. Ini mungkin bagian yang paling menakutkan dari khotbah pengajaran doktrin ini, saudara. 2 Tesalonika 2 ayat 9-12. Perhatikan orang-orang yang sudah mendengar Injil tetapi menolaknya, sekalipun berulang-ulang dikhotbahi, berulang-ulang ditawari untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menolak. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Ayat 11 perhatikan. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Artinya, mereka yang sudah mendengar berita Injil selama masa kasih karunia ini tidak akan mendapatkan kesempatan lagi untuk diselamatkan kalau Anda tertinggal di dalam pengangkatan. Anda akan berpikir mungkin bahwa nanti ketika memang pengangkatan ini sudah benar-benar terjadi, aku akan bertobat, ya sudahlah, lewat masa kesesakan besar, ya sudahlah, aku akan melewatinya, mau mati pun aku tidak takut. Sorry. Di situ tadi dikatakan bahwa Tuhan akan membuat engkau tersesat karena engkau begitu suka pada tipu daya. Tuhan akan menyerahkan engkau kepada kesesatan dan engkau tidak mungkin bisa kembali ke jalan yang benar. Tidak mungkin. Tidak ada kesempatan lagi, saudara. Tidak ada kesempatan kedua setelah pengangkatan terjadi. Ini sangat penting, saudara. Ini sangat penting. Memang ini bagian yang menakutkan dari semua khotbah ini. Tetapi tidak ada kesempatan untuk diselamatkan lagi di masa kesesakan besar. Sekalipun akan ada orang-orang yang diselamatkan selama masa kesesakan besar, tetapi bukan mereka yang sudah pernah mendengar Injil dan menolak Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada kesempatan yang kedua. Saya tahu saya sudah ulang-ulang ngomong ini. Tidak ada kesempatan yang kedua. Hanya sekarang. Sekarang. Pilihannya cuma dua. Siap sedia atau ketinggalan. Itu saja. Keputusan harus diambil hari ini. Firman Tuhan katakan hari ini, kalau engkau mendengar suara Tuhan, hari ini adalah hari keselamatan. Amin. Haleluya. Tidak ada kesempatan lagi setelah pengangkatan. Anda boleh tidak setuju dengan semua ini. Saya cuma mau kasih pertanyaan, bagaimana kalau saya benar? Bagaimana kalau apa yang saya ulas dan apa yang saya bahas ini ternyata benar? Bagaimana kalau semua yang saya sampaikan benar-benar terjadi seperti yang saya percaya hal itu akan terjadi? Tentunya Anda harus melakukan sesuatu untuk mempersiapkan diri. Persiapkan dirimu untuk kekekalan. Bukan hanya menginginkan hal-hal duniawi yang fana, hal-hal duniawi, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, semua itu tidak akan ada artinya ketika kita sudah mengalami pengangkatan dan kita berjumpa muka dengan Yesus. Semua itu nggak ada artinya, saudara. Emas Anda mau bawa,
Itu semua jadi sampah di surga, saudara. Diinjak-injak orang karena lantainya surga aja sama, itu dari emas. Jadi emas yang Anda punya seberapapun banyaknya itu cuman diinjak-injak kaki di surga nanti, saudara. Haleluya. Bukan berarti Anda tidak boleh punya investasi atau punya emas atau punya bisnis. Bukan berarti terus Anda meninggalkan pekerjaan Anda semuanya dan bermalas-malasan dengan pasif menantikan datangnya Yesus Kristus. Haleluya. Yang pertama dan yang utama, jadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Banyak orang menerima Yesus hanya sebagai Juru Selamat, sebagai asuransi neraka, supaya tidak masuk neraka. Tetapi sudahkah engkau menjadikan Yesus sebagai Tuhan atas hidupmu? Menjadikan Yesus sebagai Juru Selamat itu gampang. Menjadikan Yesus sebagai Tuhan, itu adalah bagian yang paling sulit, karena kedagingan kita harus dihanguskan. Kelemahan kita harus dikikis. Kehidupan kita ini harus digerinda. Bukan Gerindra. Kalau Gerindra itu partai politik, saudara. Harus digerinda. Saya tidak tahu bagaimana menerjemahkan itu. Digerinda, dikikis. Digergaji, diasah. Dan itu tidak enak, saudara. Tidak enak. Haleluya. Tetapi Tuhan mau yang terbaik bagi Anda dan saya. Tuhan tidak peduli dengan kenyamanan kita. Tuhan peduli dengan karakter kita. Dia peduli dengan buah-buah roh. Itu dimatangkan dalam kehidupan kita. Karunia yang Tuhan sudah berikan, talenta yang Tuhan sudah berikan itu terasah, teruji dengan baik. Itu yang Tuhan mau. Apa yang harus kita lakukan hari-hari ini? Saya akan tutup dengan 7 poin. Kita buka yang pertama. Apa yang harus kita lakukan? 1 Yohanes 2 ayat yang ke-28. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-28. Dalam masa penantian kita akan pengangkatan, apa yang harus kita lakukan? Maka sekarang, anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus. Ini yang harus kita lakukan. Tinggallah di dalam Kristus. Supaya apa? Supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak malu ketika bertemu dengan Yesus di angkasa? Lakukan segala sesuatu yang membuat Tuhan bangga. Lakukan segala sesuatu yang berkenan di hati Tuhan, yang menyenangkan Tuhan, maka engkau tidak akan malu ketika berjumpa dengan Dia. Oh, selamat sih selamat. Tetapi malunya itu loh, saudara. Jangan sampai kita malu di hadapan Sang Pencipta. Roma 6 ayat yang ke-13. Ini yang harus kita lakukan. Roma 6 ayat yang ke-13. Janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, supaya kita tidak malu di hadapannya. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Ibrani 10 ayat yang ke-24. Ini bukan ayat-ayat yang asing lagi, tetapi semua ayat ini berkaitan dengan kedatangan Tuhan, berkaitan dengan hari Tuhan, dengan hari pengangkatan. Apa yang harus kita lakukan di dalam antisipasi kita, di dalam ekspektasi kita akan hari Tuhan itu. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ayat 25 sangat penting. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat.
yang mendekat. Di sini firman Tuhan katakan. Kata saling muncul berulang-ulang dalam 2 ayat ini. Artinya kita tidak boleh hidup dalam keegoisan. Kita harus juga memperhatikan sekeliling kehidupan kita dan mempertimbangkan kebutuhan orang lain juga. Hidup dengan perspektif kekekalan. 1 Yohanes 3 ayat yang kedua dan yang ketiga memberikan kita hal yang ketiga yang harus kita lakukan di masa penantian. 1 Yohanes 3 ayat 2 dan yang ketiga, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia adalah suci. Menyucikan diri, menyelaraskan hasrat hati kita dengan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Pertanyaannya adalah, apa yang kita dambakan di dalam hati kita? Hal-hal duniawikah atau hal-hal rohanikah? Hal-hal yang dapat kita lihat itu bersifat sementara, hal-hal yang tidak bisa kita lihat itu bersifat kekal. Yang diperhitungkan Tuhan di dalam kekekalan hanya ada 2. Yang pertama adalah karakter kita, yang adalah buah-buah roh, itu akan kita bawa sampai kekekalan. Yang kedua adalah jiwa-jiwa, baik jiwa kita sendiri maupun jiwa-jiwa orang yang kita menangkan bagi Tuhan. Yang selanjutnya 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Ini hal yang harus kita lakukan di hari-hari yang sedang berakhir, tentang hidup orang Kristen. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Petrus menulis ayat ini. Kenapa dia merasakan betapa pentingnya doa? Karena ada satu waktu dalam kehidupan Petrus di mana dia pikir dia tidak perlu berdoa. Tetapi apa yang terjadi ketika dia berpikir bahwa doa itu tidak penting, dia jatuh dalam dosa. Dia jatuh di dalam pencobaan. Tuhan sudah bilang, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga bersama dengan aku 1 jam saja? Petrus memang tidak tertulis di dalam kisah Injil itu. Tetapi mungkin dalam hatinya dia berkata, Tuhan, aku ngantuk banget, aku gak kuat Tuhan. Engkau gak tahu, aku sudah kecapean banget Tuhan. Doa gak terlalu penting lah. Ya biar mereka lah yang berdoa, biar engkau sendirilah yang berdoa. Akhirnya apa? Dia jatuh dalam dosa. Haleluya. Ini hal yang sangat penting. Kalau kita berdoa artinya kita percaya kepada Tuhan. Kita tidak mengandalkan diri kita sendiri. Daud adalah pribadi yang luar biasa ketika dia sedang diburu oleh Saul. Ketika dia terancam kematian. Dia orang yang berdoa, orang yang berserah penuh kepada Tuhan. Tetapi setelah nyaman hidupnya, dikatakan dalam satu ayat dalam 2 Samuel dikatakan bahwa setelah Daud mendapat nama, setelah Daud nyaman hidupnya, maka dia jatuh dalam dosa dengan Bathsheba. Haleluya. Hal yang selanjutnya 1 Petrus 4 ayat yang ke-8 tadi. Selain berdoa, selain terus percaya kepada Tuhan, ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 1 Tesalonika 3 ayat 12 dan 13. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain, dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita.
dengan semua orang kudusnya. Dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 29 bahwa Allah adalah Allah yang menghanguskan, api yang menghanguskan. Artinya izinkan Tuhan menghanguskan kedagingan dan keegoisan kita. Lukas 19, mari kita lihat Lukas 19. Ini hal selanjutnya yang harus kita buat selama masa penantian. Lukas 19 ayat yang ke-13. Di monitor bisa dibuka dalam bahasa Inggris, saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia. Di sana dikatakan, ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Dan kalau Anda melihat konteksnya ini konteks di ayat yang ke-11, di sana dikatakan konteksnya adalah kerajaan Allah akan segera kelihatan. Dan apa yang harus dilakukan? Kemudian Yesus memberikan perumpamaan ini. Dia katakan, berdaganglah sampai aku datang kembali. Bahasa Inggris dikatakan, occupy until I come. Artinya adalah lakukan bisnisnya Tuhan. Lakukan kepentingannya Tuhan selama waktu masih ada. Jangan hidup dengan hawa nafsu dan ambisi pribadi kita, tetapi hiduplah, lakukan bisnisnya Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa, menjadi berkat bagi orang lain, melayani satu sama lain, saling menasehati, di mana hari Tuhan itu semakin dekat. Dan yang terakhir, Yakobus 5 ayat yang ke-7 dan yang ke-8 terkait hal yang harus kita lakukan menjelang hari Tuhan. Ini yang terakhir, Yakobus 5 ayat 7 dan 8. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Tetap lakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau kita melakukan segala sesuatu dengan kasih, maka ketekunan, ketaatan itu menjadi sesuatu hal yang tidak berat untuk dilakukan, menjadi mudah untuk dilakukan. Kenapa? Karena kita begitu mengasihi Tuhan kita dan mengharapkan kedatangannya. Seperti dikatakan dalam Kejadian 29 ayat 20, nanti Anda baca, ya, Yakub harus bekerja untuk mendapatkan Rahel. Dia bekerja 7 tahun pertama, dapatnya Lea. Kemudian dia harus kerja lagi 7 tahun kemudian untuk mendapatkan Rahel. Dan di sana dikatakan apa? Ada satu bagian ayat itu yang luar biasa, yang menunjukkan kalau kita melakukan segala sesuatu dengan kasih, maka ketaatan itu bukan sesuatu yang berat, tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja. Kenapa? Karena cintanya kepada Rahel, karena cinta kita kepada Tuhan, karena kasih kita kepada Yesus, maka untuk taat kepada Dia bukanlah hal yang berat. Haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama katakan seperti Wahyu 22 ayat yang ke-20. Di sana dikatakan, ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin.